Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kekuatan pemain catur bisa dilihat dari setinggi apa nilai rating yang dia punya. Tapi terkadang nilai rating hanya sebuah angka kawan. Kadang gambaran permainan tidak nampak di atas papan. Apalagi dalam permainan blitz, permainan catur kilat, yang menuntut pemain untuk berpikir cepat. Terkadang pemain dengan rating tinggi pun bisa kalah oleh pemain yang ratingnya jauh di bawahnya. Seperti halnya di partai ini kawan, partainya Magnus Carlsen yang mempunyai rating 2892 hampir 2900 harus berjibaku oleh tekanan seorang pecatur tuan rumah Grandmaster 2500-an Bartosz Soko. Bartosz Soko ini kawan mempunyai rating klasikal di atas 2600-an, tapi rating blitznya sekitar 2571. Tapi kita lihat saja apa trik yang dia pakai untuk melawan King Carlsen ini di permainan blitz. Langsung kita ke permainan. Di cuplikan video ini terlihat Carlsen datang dengan kepercayaan diri kawan, langsung pencet jam sebelum dia duduk. Setelah itu putih melangkah dan Carlsen tidak langsung membalasnya. Dia melepas setelan jasnya terlebih dahulu dan benerin posisi bidak. Carlsen terhitung mengefur lawannya sekitar 20 detikan di awal permainan. Dan ini sering dia lakukan saat dia bermain catur baik di classic, rapid, ataupun blitz semacam ini. Di sini terlihat Carlsen pegang hitam dan putih atau Soko Bartosz bermain dengan pion D4 tadi kawan. Dan Carlsen menghabiskan waktu untuk benerin bidak, melepas setelan jasnya 20 detikan, kemudian membalas dengan kuda F6. Pion C4, pion E6, dan kuda F3 bermain dengan anti Nimzo Indians kawan. Jika melanjutkan kuda ke petak C3, biasanya dilanjut dengan pion D5 atau gajah B4 untuk bermain dengan Nimzo Indians atau Queen's Gambit. Tapi putih bermain dengan kuda F3, pion D5, pion G3, dan gajah B4 skak. Ditutup oleh kuda di D2 dan di sini Carlsen langsung rokade, dibalas gajah G2 dan pion B6. Berencana juga kawan untuk mengimbangi Fianchetto putih di diagonal terang panjang ini. Rokade oleh putih dan gajah B7, kuda ke E5 untuk menempati spot yang cukup bagus di sentral, juga membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Apabila hitam melakukan langkah pertukaran pion, maka putih akan mendapatkan gajah hitam di B7 ini nanti. Oleh karena itu, Carlsen membackup gajahnya dengan menteri C8. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk membuka permainan petak pusat. Di sini menteri C2 dan pion D pukul pion C4 oleh Carlsen, dipukul balik menggunakan kuda D. Dan terlihat kawan, diagonal petak terang panjang ini terbuka bagi kedua gajah saling berhadapan. Carlsen bertukar gajah terang dipukul balik oleh raja. Dan Carlsen melanjutkan menteri B7 skak. Pada posisi ini kawan, ada satu game yang pernah mencapai posisi ini sebelumnya, di mana skak ini ditutup dengan pion F3, dan dengan variasi ini hitam menang saat itu. Tapi putih bermain dengan langkah raja ke petak G1 menghindari skak. Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Beteng D8 oleh Carlsen menyerang pion pusat, di backup oleh beteng D1, sekarang pion H6 untuk memberikan kontrol bagi petak G5-nya, juga memberikan ruang bagi pergerakan raja atau kuda untuk bermanuver, bisa jadi seperti itu. Gajah F4 dan kuda berkembang ke D7 menantang pertukaran kuda. Di sini putih membalas dengan beteng A bergeser ke C1. Persiapan kawan untuk memberikan pressure atau ancaman bagi pion C7 atau serangan X-ray. Di sini beteng A bergeser ke C8 oleh Carlsen untuk memberikan backup lebih bagi pion C7-nya. Langkah gajah mundur ke peta F8 ini bisa juga jadi pertimbangan oleh hitam kawan, tapi Carlsen lebih memilih langkah beteng bergeser ke C8. Di sini menteri ke B3 menyerang gajah. Di sini Carlsen menghabiskan waktu hampir 1 menit kawan untuk membuat langkah pion A5. Dan sekarang sisa waktu Carlsen hanya 14 detik, sedangkan lawannya masih mempunyai 2,5 menitan. Dibalas dengan pion A3, Carlsen membalas dengan pion B5. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Apa yang bisa dibuat oleh putih pada posisi seperti ini kawan?
Posisi indikator sudah menunjukkan bahwa posisi putih lebih baik daripada hitam. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh putih di sini kawan. Pion pukul gajah, kuda bergerak ke petak C6 untuk melakukan pengorbanan sementara. Di sini putih memilih langkah pertukaran kuda pukul kuda D7. Kalian juga bisa melakukan pukulan terhadap gajah ini, pasti dibalas oleh pion hitam pukul kuda. Kalian bisa pukul balik dengan menteri, dan jika dipukul balik menggunakan menteri, pion putih ini kawan simpel, kalian bisa saja melakukan pertukaran menteri. Dan selanjutnya setelah dipukul balik oleh pion hitam, kuda kalian bisa lompat ke C6. Memberikan ancaman bagi beteng, juga pion yang ada di petak B4 ini. Dan nantinya kalian unggul beberapa pion dengan variasi ini. Tapi di permainan aslinya kita temui saat pion B5 ini dimainkan oleh Carlsen, memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Putih membalas dengan langkah pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda D7. Di sini dipukul balik oleh kuda hitam dan putih melanjutkan pukul gajah. Hitam atau Carlsen pukul kuda C4, dipukul balik menggunakan beteng untuk memberikan backup bagi pion B4-nya kawan. Di sini Carlsen mendorong pionnya maju, mengorbankan pionnya kawan. Langkah terbaik adalah pion pukul pion setelah dipukul balik oleh beteng putih. Menteri hitam bisa bergerak ke E4 untuk memberikan tekanan bagi pion E2 ini. Mungkin putih akan membalas dengan langkah menteri ke petak D2 kawan untuk menawarkan pertukaran menteri. Bisa saja jadi seperti ini permainan, tapi di posisi seperti ini tadi, Carlsen mendorong pionnya maju untuk mengorbankan pion, berencana untuk menggarpu kedua perwira putih dengan kuda B6-nya kawan. Tapi ancaman ini bisa diantisipasi oleh putih dengan melangkah menteri C6. Jika kuda ambil beteng, maka menterinya akan tewas. Di sini menteri hitam ke A6 oleh Carlsen untuk memberikan pressure bagi beteng, dan beteng mundur ke C2. Dan sekarang kalian lihat bahwa putih unggul 2 pion di sini. Carlsen melangkah menteri A2 dan pion A4 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, dan menteri ke B3 menyerang pion B4, di backup oleh menteri di C3 sekaligus menantang pertukaran menteri. Karena sudah unggul 2 pion, dia siap untuk bermain di babak endgame. Carlsen menolak menteri A4 dan pion B3. Menteri mundur lagi ke A6 dan beteng ke A1 kembali mengejar menteri. Menteri ke B5 dan menteri ke C5 oleh Soko Bartos kembali menawarkan pertukaran menteri kawan. Sekali lagi Carlsen belum siap untuk bermain endgame dengan kekalahan 2 pion, melangkahkan menteri ke D3. Dan sekarang gajah pukul pion C7. Pada posisi seperti ini tadi kawan, tidak perlu terburu-buru untuk menantang pertukaran menteri. Maksud saya menteri maju ke petak C5 ini. Langkah terbaik adalah melangkahkan beteng ke petak A7 untuk memberikan backup bagi gajah ataupun menteri merebut 1 pion lagi di petak C7 ini. Tapi saya tidak akan terlalu dalam untuk melanjutkan variasi ini. Yang pasti di posisi seperti tadi, Bartos lebih memilih untuk menawarkan pertukaran menteri. Carlsen belum siap untuk bermain endgame. Dia melangkah menteri ke D3 dan Bartos melakukan langkah pukul pion C7 dengan gajahnya. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Tapi sayangnya Carlsen tidak melihat kesempatan untuk memanfaatkan langkah blunder ini. Mungkin dia sudah panik kawan, karena waktunya tinggal 14 detik lagi. Dia mengambil pion yang ada di E4. Dan ini dimanfaatkan oleh putih pukul kuda yang ada di petak B6 kawan. Walaupun sekarang menteri hitam akan mendapatkan beteng C2, nanti putih juga akan mendapatkan beteng di petak D8. Carlsen tidak pukul beteng kawan, memilih beteng pukul pion D4. Dan Soko Bartos membalas dengan langkah gajah E5, merupakan langkah terbaik untuk membuka serangan terhadap beteng hitam, juga menyerang beteng yang ada di petak D4. Carlsen melakukan skak terlebih dahulu dengan beteng D1, dipukul oleh beteng putih, dan Carlsen ambil beteng di C2, tapi Carlsen tetap kalah 1 perwira, kalah 1 gajah. Menteri ke D4 oleh Soko Bartos menantang pertukaran menteri. Sebuah langkah yang bagus kawan untuk memberikan tekanan bagi pion yang ada di petak G7, walaupun langkah menteri ke petak D8 ini juga merupakan pilihan utama yang cukup bagus juga. Setelah raja bergeser ke petak terang, menteri bisa melanjutkan ke petak D4 atau bahkan ke petak D3 untuk menantang pertukaran menteri yang sudah tidak bisa lagi dihindari lagi kawan.
Tapi di sini tadi Menteri Putih ini langsung bergerak ke petak D4, memberikan ancaman pion G7 sekaligus menantang pertukaran menteri. Sekali lagi Carlsen menolak, menteri ke F3 dan gajah pukul pion G7. Sebuah langkah yang masuk akal untuk mendapatkan satu pion, walaupun langkah menteri ke petak D8 masih menjadi pilihan utama kawan, dan menawarkan pertukaran menteri di langkah berikutnya yang tidak bisa ditolak lagi oleh Carlsen. Dan Putih akan tetap menang dengan variasi ini karena keunggulan satu gajah dan pion-pion bebas yang ada di lajur B ini. Tapi Putih pada posisi ini atau Soko Bartos tidak melihat ancaman yang dibuat oleh Carlsen dengan beteng pukul pion F2 nanti. Dia langsung pukul pion G7 dan Carlsen di sini pukul pion F2 dengan beteng dipukul oleh Menteri Putih dan Carlsen mendapatkan beteng D1 skak. Magnus Carlsen untung satu pion atas langkah pertukaran beteng tadi. Dan skak ini ditutup dengan menteri di F1 menantang pertukaran menteri. Carlsen menolak dengan langkah menteri ke petak D2 untuk tetap menjaga pionnya, juga menyerang pion yang ada di petak B4 nanti. Kalian juga bisa kawan langsung pukul Menteri Putih, nantinya kalian mendapatkan gajah putih di petak G7. Tapi kalian sudah tidak bisa mengejar pion putih yang bebas ini kawan. Oleh karena itu Carlsen tidak berani untuk mengambil Menteri Putih saat ada tawaran. Dia melangkah Menteri ke D2 menjaga pionnya, juga mengincar pion yang ada di petak B4. Kalian juga bisa ambil pion ini kawan, tapi gajah nanti ambil pion yang ada di petak A6. Oleh karena itu Carlsen menjaga pionnya dari ancaman gajah putih dan dibalas gajah menghindar ke F6. Selanjutnya Menteri ambil pion B4 dan Putih membalas langkah Menteri F3 menjaga pionnya. Di sini Raja Hitam ke H7, Menteri D3 skak, Raja mundur kembali ke G8, Raja Putih naik ke G2 menghindari ancaman skak berikutnya dari Menteri Hitam dan Menteri ke B7 skak. Ditutup oleh Menteri kembali ke B4, Raja naik ke H3, sudah tidak ada petak yang bagus untuk melakukan skak. Di sini Raja Hitam ke H7, Menteri D3 skak, Raja mundur ke G8 dan pion G4 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di petak-petak terang ini, juga memberikan kesempatan bagi rajanya maju. Mungkin seperti itu. Di sini Menteri ke F4. Pada posisi ini kawan, ancaman berikutnya dari Putih sebetulnya adalah Menteri ke petak D8 dan ancaman beberapa langkah berikutnya skak mat jika tidak ada menteri yang membantu membackup di peta F8-nya. Carlsen tidak menyadari ancaman itu, dia langsung menggeser menteri ke F4 dan menteri ke D8 skak. Di posisi ini Carlsen langsung menyerah. Karena apabila permainan tetap dilanjutkan, menteri akan melakukan skak mat di peta G7 ini. Inilah maksud dari Putih memainkan pion G4-nya tadi kawan, untuk menghadang pergerakan Raja Hitam yang ingin lari jika ada ancaman skak di peta G7 ini. Itulah kawan kekalahan Magnus Carlsen atas pemain yang mempunyai rating 2500-an. Beda sekitar 320 poinan kawan rating kedua pemain. Tapi sekali lagi di awal-awal pembukaannya Carlsen juga kurang solid, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Putih di awal-awal permainan hingga akhirnya dia unggul 2 pion dan Carlsen kemudian melakukan langkah blunder yang akhirnya Carlsen kehilangan satu perwiranya. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian dan memberikan inspirasi, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.